Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang aneh. Pizza apa sih yang paling disukai kadal? Kedengarannya kayak bercandaan, ya kan? Tapi justru pertanyaan nyeleneh inilah yang ngebawa kita ke sebuah penemuan ilmiah yang, wah bener-bener nggak disangka-sangka. Yep, kamu nggak salah denger kok. Pertanyaannya emang seaneh itu, tapi juga sepenting itu. Sampai-sampai menang penghargaan Ig Nobel. Tahu kan penghargaan buat riset yang bikin kita ketawa, tapi habis itu jadi mikir. Soalnya di balik hal yang kelihatannya konyol, ternyata ada kunci buat ngertiin perilaku hewan, dan jangan-jangan perilaku kita sendiri juga. Jadi, buat apa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Kenapa ilmuwan sampai niat banget? Karena ini tuh bukan cuma soal kadal doyan pizza atau enggak. Ini soal gimana dan kenapa makhluk hidup itu memilih. Sebuah pertanyaan fundamental yang ngebawa kita langsung ke inti evolusi perilaku. Nah, eksperimen ini tuh dasarnya dari sebuah bidang ilmu namanya ekologi perilaku. Gampangnya gini, bidang ini tuh nyari jawaban kenapa dibalik semua kelakuan hewan. Kenapa singa ngejarnya zebra bukan kelinci? Nah, kalau di kasus kita ini, pertanyaannya jadi, apa kadal milih makanan itu murni insting aja atau jangan-jangan ada hal lain yang ngaruh? Jelas ya, para peneliti ini bukan lagi nyari tahu kadal lebih suka topping pepperoni atau jamur. Pizza di sini itu cuma alat, semacam bom kalori yang sengaja dibuat, penuh lemak dan garam. Anggap aja ini versi reptil dari junk food kita, yang dirancang khusus buat ngetes, apa kadal juga bisa tergoda sama yang beginian? Nah, disinilah letak gilanya penelitian ini. Kan selama ini kita mikirnya gini, paling cuma hewan pintar kayak monyet atau lumba-lumba yang bisa suka sama makanan. Bukan cuma karena butuh. Penelitian ini loh justru mendobrak pemikiran itu. Gimana kalau ternyata otak reptil yang katanya lebih simpel itu juga bisa ketagihan junk food? Jadi, para ilmuwan ini nyiapin semacam prasmanan pizza khusus buat para kadal. Ada pizza keju yang lemaknya tinggi, pizza daging yang proteinnya nendang, sama pizza sayuran buat pilihan yang lebih sehat. Ini bukan sekedar makan malam biasa ya. Ini tuh eksperimen nutrisi yang dirancang dengan super teliti, tapi dibungkus kayak pesta pizza. Metodenya juga cerdas banget. Para kadal ini nggak cuma dikasih pizza gitu aja, mereka juga disediain makanan normal mereka, serangga. Ini penting banget buat ngetes apakah mereka benar-benar milih pizza atau cuma asal makan apa aja yang ada di depan mata karena lapar. Oke, jadi panggung udah disiapin, menunya juga udah ada. Terus, apa yang terjadi waktu kadal-kadal ini dihadapkan sama pilihan antara makanan alami mereka dan godaan sepotong pizza? Jawabannya jauh lebih jelas dari yang kita bayangin. Hasilnya benar-benar bikin kaget. Kadal-kadal ini secara konsisten nyuekin makanan alami mereka dan langsung nyerbu pizza. Mereka bukan cuma makan loh, tapi secara aktif milih makanan yang paling aneh dan paling nggak alami buat mereka. Dan ini dia bagian paling pentingnya. Ini bukan cuma pilihan sesaat. Makin sering dikasih, kadal-kadal ini makin getol milih pizza. Mereka seolah-olah belajar kalau makanan ini ngasih sensasi atau energi tertentu dan kesukaan mereka jadi makin kuat. Mereka lagi ngebentuk kebiasaan sama kayak kita. Ini bukan kebetulan. Setelah dihitung secara statistik, kemungkinannya ini terjadi secara acak tuh kecil banget. Kecilnya kayak kamu ngelempar koin 10 kali dan dapat sisi yang sama terus-terusan. Pilihan mereka itu disengaja, didorong sama komponen yang ada di dalam makanan itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Soalnya ini bakal nyambung ke ide yang jauh lebih besar. Karena penelitian ini pada akhirnya bukan cuma soal kadal makan pizza. Dan disinilah ceritanya jadi tentang kita semua. Soalnya waktu kita ngelihat kadar lebih milih pizza, sebenarnya kita tuh kayak lagi ngaca. Kita ngelihat versi simple dari diri kita sendiri yang lebih milih keripik kentang daripada buah apel. Penelitian ini maksa kita buat nanya, sebenarnya sejak kapan sih evolusi itu nyiptain konsep suka? Kapan kita berubah dari yang tadinya cuma makan buat bertahan hidup, jadi makan buat seneng-seneng? Nah, studi ini nunjukin kalau dorongan itu mungkin udah ada jauh sebelum manusia ada di bumi. Implikasinya dalam banget loh. Kalau seekor kadal aja punya sirkuit di otaknya buat suka sama junk food, itu artinya dorongan ini bukan cacat modern atau kelemahan moral manusia. Ini tuh warisan dari evolusi kita yang udah tua banget. Dan ini nggak cuma teori doang. Secara praktis, ini bantu kita ngerti kenapa hewan di kebun binatang bisa obesitas, atau bahayanya kita ngasih makan hewan liar di taman. Ternyata, kita mungkin lagi mancing dorongan purba yang nggak bisa mereka kontrol.
Jadi penelitian aneh tentang kadal dan pizza ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Lain kali kamu lagi pengen banget makan junk food, coba dah tanya sama diri sendiri. Ini gara-gara tekadku lagi lemah? Atau ini cuma gema dari otak purba yang umurnya udah jutaan tahun? Dan sebenarnya, seberapa besar sih kendali kita atas itu semua?